Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan mengenai data link layer. Di sini kami dari kelompok 3 sebagai UTS, pemaparan tugas UTS praktek dari Bu Dwiyanti. Nama anggota kami yang pertama yaitu Isyar Haikal, yang kedua saya sendiri Nindya Puspasari, yang ketiga Salman Al-Farisi, yang keempat Taufik Widianto. Data link layer pada kali ini kami akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua bagian data link layer, yang ketiga fungsi, dan yang keempat lapisan data link layer. Pengertian data link layer. Data link layer jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OC, Reference Model for Open Networking. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengirim data, dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Berikut merupakan gambar dari data link layer, dan data link layer terletak bagian bawah nomor 2, seperti gambar di samping ini. Lapisan tautan data atau data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Sublayer pada lapisan data link terdiri dari dua sublayer. Gambaran secara kasar data link layer seperti gambar di samping ini. Sublayer pada lapisan data link terdiri dari yang pertama LLC, yaitu menghubungkan komunikasi antara networking software di lapisan atasnya dan device hardware di lapisan bawahnya. Data link layer ini terdiri dari logical link control adalah hal yang berkaitan dengan protokol kontrol aliran dan kontrol error. Media access control adalah hal yang berkaitan dengan kontrol media yang sebenarnya. Jadi, sublayer pada lapisan data link terdiri dari dua, yaitu LLC sublayer dan MAC sublayer. MAC menerapkan sublayer ini di hardware. MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media atau untuk komunikasi hal duplex. MAC menyediakan pengalamatan lapisan data link dan terintegrasi dengan berbagai teknologi layer physical. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Haikal. Fungsi data link layer dalam jaringan komputer. Fungsi data link layer yang pertama mempersiapkan paket data yang akan dikirim oleh physical layer. Yang kedua menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format tertentu yang disebut frame. Yang ketiga melengkapi frame data tersebut dengan alat sehingga paket tersebut bisa sampai ke tujuan. Ini di bawah ini adalah contoh gambar dari fungsi data link layer. Yaitu terdiri dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Fungsi data link layer. Yang pertama, layer data link dibutuhkan untuk mengontrol berbagai media akses. Yang kedua, menentukan bagaimana format frame pada saat melewati media tertentu. Ini adalah contoh fungsi data link layer. Pada setiap hop sepanjang lintasan, intermediated device menerima frame dari media tertentu yang kemudian dienkapsulasi dan di-forwardkan dalam bentuk frame yang baru. Header setiap frame diformat sesuai dengan media yang akan dilewati.
Fungsi data link layer. Frame data dikirimkan harus sesuai dengan media yang digunakan. Seperti contoh gambar yang di bawah ini. Fungsi data link layer. Error check-in, penerimaan data. Data link dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan atau notification pada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Hanya error detection. Data link tidak melakukan error correction. Fungsi spesifikasi data link layer. Fungsi spesifik data link layer. Secara umum, layer ini mengompleksikan data dalam bentuk frame dan bit. Secara spesifik, layer ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengubah paket ke dalam bit 1 atau 0 atau biner pada mesin pengirim dan mengembalikan bit-bit ke dalam paket pada mesin penerima. Yang kedua, menangani frame data di antara network layer dan physical layer. Yang ketiga, menerima paket data dari physical layer atau ke dalam frame data, kemudian diantarkan ke network layer. Nomor 4, bertanggung jawab atas keutuhan frame yang ditransfer ke komputer lain dengan melintasi physical layer. Yang terakhir, menetapkan metode yang diperlukan untuk mentransmisikan dan menerima data dalam jaringan. Bisa terdiri atas kabel, device yang digunakan untuk menghubungkan NIC ke kabel, signaling yang mengantarkan dan menerima data, serta kemampuan mendeteksi sinyal error dalam media jaringan. Perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer. Bridge dan switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi-fungsi dari bridge dan switch, yaitu yang pertama, memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server dalam beberapa user, merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian, yang kedua, menggabungkan sebuah jaringan, satu kesatuan jaringan yang besar, atau merupakan proses penerimaan data, di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Yang ketiga, memeriksa dan mencatat source NIC address dari setiap frame yang datang. Yang keempat, frame-frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari NIC address destination. Terakhir, menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan span-nya dilanjutkan oleh teman saya Taufik. Tahapan pengiriman data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit dan dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, and switch pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi IEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control MAC dan lapisan Logical Link Control LLC. Pengiriman data pada data link layer. Media Access Control adalah sebuah metode pengelolaan manajemen bagaimana suatu host dapat mentransmisikan data melalui medium. Ketika dua komputer meletakkan frame di atas media akses, sebagai contoh kabel jaringan, secara simultan berbarengan,
maka akan terjadi collision atau tabrakan yang akan mengakibatkan data yang ditransmisikan akan hilang atau rusak. Solusi, frame dikirim secara bergantian seperti gambar-gambar di samping berikut. Pada layer ini, data diterima dari network layer berupa paket yang kemudian dienkapsulasi menjadi frame dengan memberikan layer 2 header dan kemudian dikirim ke physical layer untuk diteruskan ke penerima. Pada penerima, layer ini mengubah bit menjadi frame. Frame header akan dilepas, dekapsulasi, kemudian dikirim ke network layer menjadi paket. Fungsinya untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Salman. Mohon izin untuk meneruskan match unders. Ini adalah sebuah gambar match unders medical access control unders. Match unders adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah headers, match address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface, sebuah router atau node lainnya dalam jaringan. Match media access control address data link menyediakan koneksi antar dua komputer atau host dengan menggunakan pengalamatan secara fisik atau Android addressing. Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Nomor 3, pengalamatan secara fisik biasa disebut match address. Match address diambil dari ID niche masing-masing komputer. Match medial access control address. Match address adalah identifikasi hardware perangkat jaringan yang bekerja di layar 2 model OSI, Network Interface Card. Identitas ini harus inadequate, artinya tidak boleh ada niche yang identitasnya atau hardware address-nya sama. Identitas suatu niche disertakan ketika kartu itu dibuat di pabrik. Semua perangkat yang dapat terhubung ke jaringan akan memiliki match address. Apabila laptop Anda memiliki satu Ethernet dan Wi-Fi, maka akan terdapat 2 match address. Match atau media access control address. Match address terdiri dari 48 bit heksadesimal dengan format penulis XX dibagi XX dibagi XX dibagi YY dibagi YY
dibagi YY atau X, XX dikurangi XX, dikurangi XX, dikurangi YY, dikurangi YY, dikurangi YY. Nah, ini adalah 24 bits dan 24 juga, tapi yang satunya vector kode dan serial number. 24 bit pertama XX dibagi XX dibagi XS sama dengan vector Ethernet network. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. MAC address berfungsi untuk mengizinkan perangkat-perangkat dalam jaringan agar dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan cara mengidentifikasi seluruh perangkat komputer dalam suatu jaringan. Cara kerja. Dalam sebuah jaringan terdapat beberapa komputer yang saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Nah, pada sebuah jaringan yang berbasis Ethernet, pada setiap header dalam frame Ethernet terdapat informasi mengenai MIC address dari komputer sumber source dan MIC dari komputer tujuan atau destination. Untuk melihat alamat MIC address, biasanya sebuah alamat MIC sudah ditulis pada setiap perangkat jaringan. Jadi Anda bisa melihatnya pada perangkat tersebut. Tidak perlu menghidupkan komputer serta memasukkan perintah. Contoh alamat MIC pada perangkat jaringan. Ya, itu adalah contoh alamat MIC pada perangkat jaringan. Jika Anda pengguna Windows, Anda bisa melihat alamat MIC pada komputer Anda dengan menggunakan CMD, dengan memasukkan perintah config atau alt dan tekan enter. Ya, contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah video penjelasan. Terima kasih untuk penjelasannya dari rekan-rekan semua. Untuk rekan-rekan yang lainnya yang menonton video kami, jika penjelasan kami kurang jelas, kalian bisa melihat video kami seperti video penjelasan berikut ini. Nah, di sini kalian akan lebih jelas dalam melihat penjelasan tentang data link layer, dan kami mengambil dari YouTube, linknya di bawah ini. Ini secara jelas yang sudah kami jelaskan secara simple tadi. Kalian bisa melihatnya di YouTube ini. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Dan ada juga video selanjutnya yang lebih simpel lagi. Mungkin kalian bisa melihatnya lagi di YouTube selanjutnya. Ini merupakan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan rekan-rekan sebelumnya. Ini yang kuncinya ya. Terima kasih dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kata-kata dari kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.